Ini. Editan itu. Editan dari mana? Ini asli. Tuh. Bisa-bisanya ketangkap kamera? Ih, nggak tahu nih. Lo kok bisa? Kok bisa? Tuh. Bisa-bisanya. Ini jin setan ini mau pansos juga dia. Wah, apaan? Mana ada? Panjat sosial, dia mau lihat-lihat masuk di kamera supaya lagi viral tuh. Emang ada? Bisa Setan jadi. pansos? Bisa jadi. Hah? Iya. Lo kok bisa ya? Nah gimana nih? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kangen juga nih kayaknya bawain acara berdiri banyak jamaah di studio ya. Aduh. Jamaah sudah pada bangun tuh. Iya, ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah. Tadi di awal segmen nih kita udah bahas sama Ustadz Maulana nih. Ya. Apa tuh kayaknya seru banget. Itu di medsos ada yang tiba-tiba bergerak sendiri. Terus ada juga yang Ada penampakan, kursi, penampakan. ada penampakan, ada pergerakan. Hari ini nih buat jamaah yang di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu Indah. Sama-sama kita bahas bersama guru-guru kita. Temanya adalah luar biasa banget nih. Setan pansos, setan panjat sosial. Coba tanya Habib Nabil. Habib Nabil bingung pas kira lagi mau nyari materi. Setan pansos dalilnya nggak ada ini katanya. Saya nyari di kitab nggak ketemu. Dicari di kitab nggak ketemu ya Bib ya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada guru kita, ada Habib Nabil Al-Musawa, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam. Ya hari ini kita membahas tentang tema-tema yang lagi viral nih ya. Ada viral di penampakan seperti sosok hantu hebohkan kota Malang. Wah, ini ada artikelnya. Coba sama-sama kita baca nih. Ini dia nih di belakang ini. Tuh dia. Viral penampakan seperti sosok hantu hebohkan kota Malang. Di belakang tuh putih banget tuh. Iya kan? Dekranasda Fair 2019 Kota Malang membuat warganet heboh pada acara yang digelar di Geraha Cakrawala itu terlihat adanya penampakan yang oleh warganet diyakini sebagai hantu atau makhluk gaib. Tapi zaman sekarang ini kalau kita lihat medsos nih lucu-lucu nih, anak-anak suka nonton-nonton tuh. Yang ada yang sekarang kayak pemburu hantu, sengaja dicari hantunya gitu loh. Lalu di mana-mana diliatin, tuh ternyata di situ tuh ada sosok merah tuh. Yang ini putih, yang itu pocong, yang ini, aduh Ustadz Syam nih izinnya anak muda zaman sekarang yang suka Bang yang lagi trending-trending tuh kayak gini. Dia makanya kita kan nggak ngerti juga ya. Ini bener gak sih dalam pandangan Islam ini sebenarnya media sosial ini bisa juga menjadi atau menjadi media setan ya. Yang menunjukkan keberadaannya sehingga banyak orang yang percaya sampai percayanya ini boleh dibilang sangat berlebihan. Ini mohon izin Ustaz penjelasannya silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Habib, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara jamaah yang menonton acara ini ada juga dari dunia lain atau mungkin ada jin juga yang nonton dari acara ini. Berbicara tentang syaitan dalam Al-Quran disebutkan minal jinnati wan nas. Syaitan itu sebenarnya artinya adalah pengganggu. Tapi kalau kita berbicara tentang nama ya, berbicara tentang nama artinya syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin. Kalau ditanyakan setan pansos gitu ya, pengganggu yang pansos juga gitu. Maka kita nggak bisa memvonis sesuatu dari namanya gitu. Contoh al-qalb. Qalb itu kenapa dikasih nama hati? Kayak qalb artinya terbolak-balik karena memang bolak-balik hati itu. Tapi tidak pada hati Nabi, pada hati Rasul, pada hati wali-wali Allah tidak terbolak-balik. Cuma karena kecenderungan hati itu terbolak-balik maka disebut dengan al-qalb. Sama dengan al-jin. Kenapa disebut dengan jin? Sama seakar kata dengan janin. Kenapa tersembunyi di dalam perut nggak kelihatan gitu. Janin, kemudian majnun. Majnun artinya adalah orang yang sedang sembunyi akalnya. Jadi majnun itu artinya kenapa orang gila disebut majnun? Karena sedang sembunyi akalnya. Jin yang tidak kelihatan. Dan kenapa sekarang kita bahas setan gitu ya.
Karena setan itu adalah pengganggu. Jadi kalau ditanyakan apakah media sosial juga medianya setan? Untuk menampakkan eksistensinya, untuk yang namanya memalingkan orang lain, jangankan setan muncul di sosial medianya saja sudah bisa disebut dengan setan karena pengganggu gitu kan. Berapa banyak orang yang terganggu ibadahnya gara-gara sosial media. Berapa banyak orang yang terganggu yang namanya pelajarannya, sesuatu yang lebih manfaat untuk dirinya gara-gara bermain sosial media yang mungkin tidak lebih banyak manfaatnya dibandingkan menuntut ilmu, tidak lebih banyak manfaatnya dibandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين." Syaitan atau iblis dan turunannya disebut dengan syaitan itu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga maka mereka berjanji, Tuhan, maka dari itu izinkan saya menggoda mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ya bisa diartikan mereka juga menggunakan sosial media untuk menggoda manusia. Iya, jadi sebenarnya harus diluruskan dulu bicara masalah setan ini apa. Setan itu Sebenarnya apa? Makanya setan kita ini harus adalah tahu dulu. pengganggu, kan Apapun gitu. yang mengganggu disebut setan. Betul. Baik minal jinnati wan nas dan medianya. Kalau memang setannya dari jin dan manusia, berarti medianya juga sama. Betul. Medianya bisa di sosial media, bisa di Instagram mungkin atau di sosial media yang lainnya, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kalau kata ayat justru ini. sebenarnya kalau kita lihat di media sosial ini sangat banyak sekali setannya. Setannya dalam arti apa? Yang mengganggu itu tadi kan Benar. gitu. Ada yang mengajak kemaksiatan, ada yang segala macam. Ada yang merusak rumah tangga orang. Ada yang merusak Betul. rumah tangga orang. Kalau Nah, ini tapi mah sekilas doang. Kalau itu muncul. kan Iya. kalau itu kan memang sifatnya ya Sifatnya. maksudnya. Tapi kalau ini nih beda Iya, lagi iya, nih iya, ya. iya. Ini ada tayangan ya, ada alat olahraga ini bisa bergerak sendiri nih. Diduga digerakkan oleh makhluk gaib. Wah, diduga ya. Ini coba langsung aja kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Bismillah, la ilaha illallah, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, a'udzu billah. يا جماعة لا نص ساعة يا جماعة متحرك ما أدري من 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله يا جماعة لا نص ساعة يا جماعة متحرك. Ini kalau siang yang nge-gym ini orang, ya. Kalau malam yang nge-gym ini jin. Bisa aja nih jinnya apa fitness di tengah malam ini. Ini luar biasa nih. Ini bicara masalah tentang jin ini. Sebenarnya kalau kita nonton film Ghost zaman dulu kan memang kalau susah banget megang barang-barang. Tapi zaman sekarang kayaknya kok jinnya gampang banget ya. Bisa menggerakkan barang ya kan. Bahkan tadi bisa melakukan interaksi fisik. Bisa memegang benda sekitar. Bahkan ada yang fitness juga nih Ustadz Maulana. Ini bagaimana penjelasannya izin Ustadz? Giliran menggerakkan badan saya. Iya. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Nabil, Ustaz Sam, Mas Fadil dan semua yang nonton Islami Tinda. Betul kata Ustaz Sam, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 8 Zulqaidah hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Berarti tinggal 22 hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Amin. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jin ya, bukan jim ya. Jin melakukan interaksi fisik, bahkan bisa memegang benda-benda. Nih, jikalau jin berasal dari kata jannah ijtinan dalam bahasa Arab berarti tersembunyi, betul tadi kata Ustaz Sam, tersembunyi tak terlihat. Tapi kenapa dia bisa memegang? Kalau kita lihat di zaman dahulu kala, maaf saya pinjam kata-kata ini, ada nabi yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan jin. Bahkan ada singgasana Nabi Sulaiman, bahkan tempat ibadahnya Nabi Sulaiman yang membangunnya adalah para jin. Sekali lagi, yang membangunnya adalah para jin. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat, sampai Nabi Sulaiman alaihissalam memperhatikan jin itu membangun tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Walhasil pada saat itu malaikat maut datang untuk mencabut nyawa beliau, beliau berkata,
kalau saya meninggal sekarang, kau cabut nyawaku sekarang, ini jin pada kabur gak selesai tempat ibadah masjidnya. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman berkata, cabutnya nyawaku pada saat saya berdiri seperti ini. Sehingga jin tetap bekerja sambil melihat saya masih ada di sini. Padahal Nabi Sulaiman sudah wafat. Maka dalam hal ini berarti jin juga bisa menyentuh barang-barang. Nah, atas izin Allah mungkin kita bisa melihat jin. Tapi ada juga orang berusaha, tadi yang dijelaskan Mas Fadli di awal, bahwa bisa jadi ada orang mencari-cari jin. Nah, bahkan berusaha supaya, bahkan banyak terlihat ada benda yang bergerak. Aduh, nggak usah disebut rumah saya dulu ya. Banyak benda-benda bergerak. Ada suara-suara. Kan seperti itu. Artinya ada interaksi, berusaha untuk menampakkan, artinya menampakkan keberadaannya. Bahwa saya ada di tempat ini. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itu memang rumahnya jin. Atau tempat pasarnya jin. Atau memang tempat sesuatu yang dahulunya, karena jin itu lebih dahulu ada di bumi ini. Baru kemudian manusia hadir. Jadi tidak usah takut. Karena kenapa bisa jadi, misalkan di studio ini, bisa jadi ada di sini ada jin karena memang ada tempatnya. Mungkin tempatnya atau kamarnya jin, Betul. atau tempat tidurnya, atau apanya, dapurnya jin atau apa. Karena bisa jadi. Nah, kalau ada yang bisa melihat atau menampakkan itu, artinya apa? Bisa jadi faktor kesialan dia. Iya. Jadi biasa jadi. Jadi kalau sampai dia nampakin itu berarti dia sial ya Bisa Ustadz ya? jadi dia sial. Rumah Ustadz Maulana juga sering kan katanya? Iya, nggak usah dibahas ya. Apa nanti mungkin ada liputan khusus nanti di rumah Ustadz Maulana gitu nggak ya? usah Perlu dibahas ya. Nggak usah dibahas ya. Anak-anak saya lagi nonton ya. Iya. Gitu. Iya, iya. Bisa jadi. Karena mereka berusaha untuk memperlihatkan bahwa saya ada di sini. Oh. Nah, tapi kita tidak, kan masing-masing punya daerah masing-masing. Betul. Jadi Tapi gini nih, ya yang menarik nih buat Habib Nabil nih ya. Kalau zaman sekarang ini, kalau misal kita lihat nih orang-orang ini kalau ngelihat penampakan nauzubillah summa nauzubillah nih, sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, makanya itu kita tanya. Tapi kalau sekarang ini, orang ini kalau ada lihat penampakan nggak langsung kabur, Bib. Ambil handphone, ini dulu selfie, ada jin, cekrek baru kabur gitu. Itu boleh nggak Bib? Atau sebenarnya apa yang harus dilakuin sebenarnya pada saat kita lagi melihat sesuatu atau makhluk halus gitu Bib? Mohon izin penjelasannya, silahkan Bib. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat dan juga anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tadi guru kita ya Ustaz Syam, ya kemudian Ustaz Maulana menjelaskan. Jadi ada beberapa istilah Mas Fadli. Ya, jadi kalau jin itu makhluk, ya. Jadi jamaknya jan. Sementara syaitan atau jamaknya syayatin itu adalah sifat. Manusia ketika dia jahat disebut syaitan, gitu ya. Kemudian macam-macam. Jadi dia adalah sifat. Ada lagi iblis. Iblis itu rajanya, gitu ya. Jadi raja jin yang jahat, ya. Nah kemudian saya ingin menyampaikan dulu secara syariat Islam, ya akidah Islam, keberadaan atau eksistensi daripada jin itu kita wajib mengimani. Gitu ya. Jadi bahwa jin itu ada, itu wajib kita imani. Kenapa? Karena dia disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, dan disepakati oleh para ulama, ijma'. Ya. Nah bahkan sampai di dalam Al-Quran itu, Ustaz Maulana juga kan ada surat Al-Jin. Ya. Jadi, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rusdi, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya sudah mendengarkan golongan jin terhadap bacaan Al-Quran ini. Lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Artinya keberadaan dia, eksistensinya wajib kita imani. Ya. Tapi bahwa apakah itu tadi gambar tadi dan sebagainya itu jin apa bukan, tidak wajib kita mengimaninya karena belum tentu, bisa jadi nanti bikinan dan sebagainya. Iya, betul. Kita tahu sekarang ini teknik macam-macam, ya. Ada dibikin pakai benang, lalu kemudian dihilangkan pakai aplikasi, benang yang nggak kelihatan itunya bergerak, gitu ya. Jadi kalau kasusnya kita tidak wajib mengimani, tapi eksistensinya. Lalu tadi kemudian apakah manusia bisa melihat makhluk itu? Dalam bentuk yang sebenarnya di dalam syariat itu manusia tidak bisa melihat bentuk yang sebenarnya. Yang aslinya. Ya, sama ya betul. Jadi Mas Fadli baik itu makhluk gaib itu kan bukan hanya jin ya, ada malaikat, ada jin.
Malaikat dalam bentuk asli tidak bisa juga kita melihatnya, Iya. gitu ya. Tapi dalam bentuk dia penjelmaan itu bisa, ya. Disebutkan di dalam misalnya salah satunya di surah An-Najm, ya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Muhammad itu sudah pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya ketika di sidratil muntaha. Dalam hadis dikatakan tingginya sampai ke langit dan memiliki 650 sayap. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa lihat. Nah, tetapi malaikat dalam bentuk yang penjelmaannya manusia bisa lihat. Dalam satu hadis dikatakan ya bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab meriwayatkan ada seorang rajulun syadidu bayadut thiyab, syadidu sawad sya'ri, rambutnya sangat hitam, pakaian sangat putih, lalu kemudian datang kepada Rasul SAW, ketemu lalu nanya, ya Muhammad, ceritakan kepada saya, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah. Terus kata laki-laki tadi itu, sodakta. Kata Sayyidina Umar, ini orang nanya tapi kok jawab sendiri. Iya. Hadis itu sahih. Nah, jadi artinya malaikat dalam bentuk penjelmaan manusia bisa melihatnya kalau dia mau menunjukkan itu. Begitupun jin. Nah, kemudian jin itu di dalam hadis dikatakan dia bisa menjelma menjadi anjing hitam, bisa menjelma menjadi ular dan sebagainya gitu ya. Termasuk kalau menjadikan manusia, mungkin manusia nggak sempurna, nggak ada matanya atau nggak ada kepalanya atau api saja dan sebagainya, itu bisa. Nah, kalau tadi ditanya apakah jin itu kalau ada boleh difoto atau di video kan? Ada 3 hal Mas Fadli. Yang pertama di dalam Islam itu niatnya apa, ya. Kalau niatnya Ustadz Maulana untuk dakwah, kita sebutkan itu lalu kita katakan inilah makhluk Allah namanya jin, ini doa untuk menghindarinya, disebutkan bahwa Nabi SAW ngajarin doa, maka itu bisa jadi bahkan dapat pahala. Buat dakwah. Dapat pahala bisa jadi. Iya, dapat pahala. Ada lagi mungkin niat iseng. Nah, kalau iseng sebaiknya dihindari. Kejar-kejar tuh jinnya tuh diundang-undang. Wah, pokoknya saya upload karena iseng. Nah, itu. Iya. Nah, ada lagi yang ketiga, niatnya ganggu, nakutin orang, itu berdosa. Nauzubillah. Tuh, jadi itu begitu tuh nih buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton nih ya. Jadi kalau ngelihat jin itu, kalau misalnya buat dakwah boleh dikasih lihat. Nih doa Rasulullah nih kita baca, jinnya hilang. Nah, ini Masya Allah jadi dapat pahala. Tapi kalau buat pansos, buat naikin followers itu jadi dosa tuh katanya tuh. Nauzubillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini, setan